Medio. Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Di episode ini, kita akan mendengarkan kisah antologi para penyair untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Di tiap bait yang ditulis oleh Alexandra dan seluruh sastrawan di Timor Leste, terdapat lautan suara penuntut kedamaian yang terdengar keras dari setiap tulisannya. Berbekal pena dan kertas, para penyair terus melawan jajaran tuan penindas kemanusiaan lewat harmoni kata yang diciptakan di syair mereka. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan mendengarkan lantunan perdamaian yang terus diperjuangkan oleh barisan penyair di Timor Leste. Mari kita dengarkan kisahnya lebih lanjut. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Kan banyak cara ya untuk melakukan perlawanan ya. Apakah Mbak Sandra melihat sastra ini juga salah satu cara untuk melakukan perlawanan dan menyuarakan? Penting ya, sangat. Misalnya begini ya, kalau di Timor Leste waktu itu ya susah sekali kalau kita mau menggarisbawahi pada saat itu masih rezim militernya itu susah sekali masyarakat kecil itu mau menyuarakan meneriakan tentang kebenaran itu nggak bisa. Sangat bagi mereka bahwa merasa terbungkam suaranya itu tidak bisa kalau kita meneriakan. Kalau nggak lewat puisi ya kita pasti mainkan lewat musik gitu ya. Banyak para artis Timor Leste itu bermain lewat musik. Walaupun nada-nadanya tentang cinta, tapi ujung-ujung kepingin menembak sasaran sebenarnya. Hanya orang-orang yang mengerti bahwa musik itu larinya ke pembebasan, sebuah kemerdekaan, memimpikan tentang sebuah kemerdekaan. Syair ini larinya ke sana, kepingin pembebasan, kepingin keadilan, kepingin justice, kepingin tidak ada lagi hal-hal yang menyangkut harkat martabat manusia itu diinjak-injak seperti binatang saat itu. Jadi kalau Mbak Sandra masih ingat sebenarnya apa yang dulu dialami sehingga itu menjadi pemantik untuk melakukan sejumlah perlawanan ya. Dan kemudian muncul peristiwa-peristiwa yang kemudian Mbak Timor Leste merdeka itu. Apa yang dulu dialami? Represinya kah atau? Saya begini ya, dari kacamata saya sebagai seorang penyair ya. Tentunya bahwa saya pikir bahwa sebagai seorang seniman, saya mengatakan bahwa ketidakpuasan saja dengan segelintir ya manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab pada saat itu, saya pikir masyarakat itu menginginkan sebuah kebebasan dalam hal ini kebebasan berekspresi gitu ya, kebebasan mencari nafkah, kebebasan bagaimana dia mencoba untuk melakukan hak-haknya sebagai seorang manusia. Ternyata pada saat itu mereka merasa bahwa kok tidak bebas gitu loh. Kita merasa kok di tanah kelahiran sendiri, tanah tumpah darah sendiri, kok kita merasa bahwa sebagai seorang pengembara, hanya sebagai seorang pengembara dan tidak menikmati akan indahnya alam semesta. Kita merasa bahwa tertekan, ada intimidasi, ada teror ya pada saat itu ya jelas siapa sih yang tidak mau memperjuangkan tentang kebenaran dan keadilan. Saya rasa masing-masing punya sistem dan politikal sendiri untuk memainkan peranannya untuk membebaskan diri dari segala sesuatu yang merasa bahwa ini tidak sesuai dengan hati, tidak sesuai dengan pemikiran normal sebagai seorang manusia sejati. Ya, bentuk represi atau ketidakbebasan untuk mengungkapkan ekspresi itu apa? Bahasa kah? Tidak boleh menggunakan bahasa daerah atau ada aktivitas budaya yang dilarang atau apa? Simpel saja ekspresinya, misalnya begini ya. Misalnya saat ada demo-demo gitu ya. Ada demo-demo di mana mereka menuntut tentang hak-hak asasi gitu, hak-hak asasi manusia misalnya.
itu dilarang, nggak boleh, tidak boleh. Kalau selama itu bahasanya bahwa mengganggu stabilitas bangsa gitu. Itu pasti itu mahasiswanya jadi sasaran. Kalau saya dulu masih mahasiswa itu jadi sasaran, pelajaran mahasiswa jadi sasaran. Jadi kita merasa bahwa tidak ada kebebasan, itu salah satunya. Misalnya satu lagi, kalau pada saat itu ya, khususnya pada saat itu saya merasa bahwa contoh-contoh kecil saja. Sebagai pribadi yang saya alami, saya sekolah di SMA 1 Negeri 1 Dili. Saya ini kan anak jurusan bahasa dan sastra. Di kelas saya saja, saya tidak mau ngomong yang lain. Ini realitas yang terjadi pada diri saya bahwa tidak ada murid dalam kelas itu yang boleh berbicara bahasa daerah. Jadi kami berbisik-bisik saja. Untuk tidak menggunakan boleh. bahasa daerah, ya, untuk menggunakan bahasa Tetun tidak boleh. Dan kami harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kami menggunakan bahasa daerah, itu dibayar oleh seksi keamanan tadi. Didenda. Dia akan mengontrol dan kami akan membayar. Pada waktu itu masih 5 perak ya. Kami harus bayar dan udah. Dan kami akan bungkam dan kami diam saja. Sesudah selesai ya pas istirahat itulah kami memanfaatkan waktu untuk di luar kelas boleh, tapi kalau di luar lingkungan boleh, tapi kalau masuk dalam kelas kami nggak boleh. Oh, semenekan itu ya, pembatasan penggunaan bahasa daerah, bahkan di tempat-tempat yang sebenarnya dimungkinkan itu nggak boleh sama sekali. Boleh. Ada denda, ada yang mengawasi. Ada denda. Itu khususnya di kelas saya loh. Saya menggarisbawahi. Gitu. Nah, situasi mix itu gimana Mbak Sandra bisa mengatasinya? Kan di satu sisi di sekolah yang dipersepsikan sebagai pro integrasi, tapi dalam hatinya Mbak Sandra sendiri ingin memperjuangkan sesuatu yang mendorong terus tadi kan sebuah keinginan untuk menyampaikan, menyuarakan hal-hal yang Mbak Sandra rasa nggak pas itu. Saya merasa, bagi saya pribadi, sampai saat ini saya mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak nyaman bagi orang, saya anggap santai aja. Selagi kalau tidak mengganggu saya pikir nggak apa-apa. Okay. Saya masuk ke SMA 1 itu pun, saya artinya sambil menyelam minum air. Saya mencuri ilmunya, ya. Dari pribadi, dari guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa, guru-guru bahasa Indonesia yang orang Indonesia sendiri yang luar biasa saat itu yang mengajarkan tentang bahasa dan sastra kepada saya. Jadi saya mencuri ilmunya. Jadi kalau yang mau berpolitisi ya tetap berpolitisi, kita letakkan pada saat dimana kita ingin bermain politisi. Misalnya saya berpolitisi dalam karya saya, gitu lah. Di sekolah ya saya fokus untuk sekolah. Bagaimana mencuri ilmu, bagaimana ini. Jadi saya lepaskan interpretasi orang dan saya positive thinking saja bahwa di sini saya belajar dan saya ingin mencuri ilmu dan saya ingin memperdalam dunia sastra saya sebagai seorang penyair suatu saat. Itu mimpi saya. Dan ketika ilmu itu sudah dicuri, digunakan untuk kepentingan yang Mbak Sandra ingin sampaikan tadi ya. Pasti. Ada panggilan untuk menyuarakan suara-suara yang tidak terdengar selama ini. Seperti itu. Kalau peran sastra, kalau Mbak Sandra lihat ya, dalam perjalanan kan juga ini 30-an tahun ya menekuni sastra ya. Dan melihat di Timor Leste dan di Indonesia, peran sastra terutama untuk sebuah perubahan itu nyata nggak sih sebenarnya? Kalau saya lihat bahwa sebagai penyair ya, sastrawati Timor Leste, kami banyak belajar. Kami bersyukur sekali punya negara tetangga yang yang sudah membantu sekali kami, khususnya generasi baru yang lahir di tahun 70-an ke sini. Jadi banyak hal yang kita harus bersyukur bahwa kita belajar sesuatu dari Indonesia. Walaupun apa yang pernah terjadi itu adalah masa lalu yang kita jadikan sebagai pengalaman pahit yang mungkin tidak akan terulang, dan kita berharap bahwa tidak boleh terulang ya, tidak mungkin akan terulang lagi, dan ke depan kita akan menjalin silaturahmi yang luar biasa. Dan seperti timbal balik sekarang yang saya rasakan bahwa di Timor Leste kami beberapa teman-teman para penyair yang mempunyai latar belakang, dulu kan mayoritas kami sekolahnya di sekolah mengeluarkan pendidikan di Indonesia gitu ya. Ada juga yang di Portugal, ada juga yang di Brazil. Kita mencoba untuk menghimpun semuanya lalu menyatukan ide untuk bagaimana lah pengembangan sastra di Timor Leste. Kami memiliki satu pandangan saja bahwa dunia sastra itu sudah saatnya untuk terbuka gitu ya. Jadi dengan inilah kita bisa menyuarakan suara hati kita. Jadi segala sesuatu yang tidak mengena di hati, saya pikir dunia sastra lah tempat di mana
menjadi satu wadah untuk menampung inspirasi-inspirasi yang belum tersalurkan selama ini. Jadi saya rasa dengan pertemuan seperti sekarang yang diselenggarakan oleh CILF, itu saya merasa bahwa satu momen, satu hadiah yang luar biasa untuk Timor Leste sendiri. Bagaimana ke depan ketika saya pulang membawa ilmu dari sini seperti yang sekarang saya timba di sini, bisa share lagi dengan teman-teman. Mungkin suatu saat kalau kita adakan lagi kegiatan, cobalah kita hubungi teman-teman dari sini untuk bisa berkolaborasi, lalu kita melihat bahwa inilah dunia sastra harus terbuka untuk pengembangan sastra itu tidak hanya dalam satu wilayah saja, tapi pentingnya peranan dari berbagai pihak guna mengembangkan sastra itu lebih maju ke depan. Di mana tidak melihat kedua negara saja, Timor Leste dengan Indonesia, tapi lebih baik kalau kita membuka sayap lah ke negara-negara mana saja yang punya pola pemikiran bersama bahwa mari dengan bersastra kita juga bisa melakukan sesuatu di atas dunia ini. Selain Indonesia, setelah Timor Leste merdeka ya, itu pengaruh yang cukup dominan atau yang memberi warna di sastra di Timor Leste dari mana aja? Itu dari Portugal. Ya? Ada pertukaran atau ada bentuk yang nyata untuk mempengaruhi itu? Apakah ada? Selalu ada event-event internasional yang juga diselenggarakan oleh negara Portugal sendiri, karena itu menjadi satu bagian keluarga besar dengan Timor Leste juga, di mana Timor Leste menggunakan bahasa ofisialnya sebagai bahasa Portugis sebagai bahasa ofisial. Tentunya ada event-event sastra yang selalu dilakukan oleh teman-teman dari Artesanato Portugal itu, di mana setiap tahunnya pengembangan sastranya dalam versi bahasa Portugisnya juga kita mencoba untuk membawa ke khalayak umum untuk dikonsumsikan. Contohnya seperti event-event nasional di Timor Leste sendiri, ada kompetisi membaca puisi atau telling story itu dalam bahasa Portugis. Itu kita adakan, juga ada dalam bahasa Tetun itu sendiri, itu juga kita adakan. Dan ada lagi misalnya kalau di bagian lain, misalnya pengembangan sastra bahasa Indonesia sendiri di Timor Leste kan ada kebudayaan bahasa Indonesia. Itu juga ada kompetisi seni dalam bahasa Indonesia juga. Jadi ada part Indonesia, ada part Portugis dan Brasil ya. Dan juga yang lain karena keterbukaan sastra tadi itu ya. Betul. Bahasa Tetun sendiri juga itu sendiri sudah mulai pengembangannya di sana. Dalam upaya untuk menyatukan itu, kan tadi ada perjalanan yang tidak menyenangkan ya. Di Santa Cruz 91, mungkin juga ada pengalaman dan Portugal juga yang menyenangkan. Tapi sastra punya peran apa sebenarnya di situ? Di sini ya, saya pikir bahwa dengan adanya sastra, saya pikir bahwa semuanya itu hanyalah history. History yang seharusnya kita pertahankan untuk bukan mengingat kembali masa lalu yang suram. Tetapi ini kita jadikan sebagai sebuah pengalaman bahwa inilah kepahitan hidup. Ternyata perjalanan inilah seperti di dunia sastra juga, perjalanan hidup itu seperti ini. Kita perlu membenahi yang tidak baik menjadi baik, tetapi tentunya tidak lupa bahwa peranan sastra dalam hal ini bagaimana kita membawa dengan hati. Berhati-hati, saya rasa untuk melahirkan karya perlu hati-hati. Makanya dunia sastra adalah sebuah dunia yang selalu kita melihat dengan pandangan seni. Segala sesuatu itu seni di dunia ini. Jadi kita harus memilahkan antara mana politik, mana sastra. Jadi kalau berbicara mengenai dunia sastra, ya saya pikir sastra adalah sesuatu yang mampu merangkum ide-ide yang berbeda tadi menjadi satu ide yang luar biasa. Pertentangan, kepahitan, sastra itu merekam sekaligus mencatat sekaligus merekatkan ya. Betul. Menjadi satu kesatuan yang tadi orang menyuarakan. Ya. Kadang orang menilai bahwa dunia sastra itu mungkin dunia politik. Ya bisa aja. Tergantung persepsi. Persepsi orang menilai gitu kan. Kalau saya mengatakan bahwa saya berekspresi tentang dunia sastra. Kalau you punya pandangan mengatakan bahwa ini dipolitisir, itu urusan gitu kan. Intinya bahwa saya menyampaikan niat baik, bagaimana mengangkat suara rakyat ini, bagaimana memperjuangkan keadilan dan ketidakbenaran ini menjadi hal yang perlu dihargai, perlu disegani, dan dirasa bahwa penting sekali untuk
untuk menjaga kebersamaan, khususnya kedamaian dalam sebuah negara yang utuh. Ya, setelah merdeka, apakah ada suara-suara yang Mbak Sandra kemukakan ya untuk menyampaikan entah kritik atau menyampaikan ketidaknyamanan masyarakat terhadap pemerintahan kah? Karena kan merdeka belum tentu semuanya sudah terwujud ya. Apa ada juga perkembangan sastra yang Mbak Sandra buat ya tentang ini? Dalam buku saya, dalam realitas hidup lah. Setiap negara saya pikir bahwa tidak hanya enaknya saja. Pastilah ada celah-celah yang perlu dibenahi. Mungkin pemerintah terlalu sibuk mengurus satu dan lain hal kecil acap kali diabaikan. Itu di mana saja terjadi, di negara mana saja saya pikir. Nah, kehadiran para sastrawan-sastrawati ini adalah ini peranannya dia. Bagaimana mengingatkan pemerintahnya. Nah, kami sebagai generasi Timor Leste khususnya tindak tanduk kami adalah tetap mengingatkan terus lewat karya-karya kami. Dan salah satu karya misalnya ada satu karya yang misalnya kalau ada terjadi sesuatu yang mungkin tidak kena di hati gitu ya. Tidak kena di hati masyarakatnya. Saya selalu melihat dengan kacamata batin penyair. Lalu saya melihat dan saya menuliskan. Selalu saya mengkritisi gitu. Keadaan-keadaan ini lewat puisi-puisi saya. Dan saya pikir Timor Leste biasanya memberikan kebebasan dan kami bebas berekspresi selama kami tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Oh, itu masih diberi ruang ya? Diberi ruang. Sangat luar biasa itu. Ya. Jadi keinginan Mbak Sandra dengan sastra untuk menyuarakan suara-suara yang tertindas, suara-suara yang tak terdengar, baik fase waktu Indonesia masih di Timur sampai sekarang menjadi Timor Leste itu tetap berjalan ya? Tetap berjalan. Apa yang membuat Mbak Sandra terus menyuarakan itu? Kegembiraan apa? Atau apa yang mendorong itu terus dilakukan? Yang menjadi ambisi saya ya untuk menjadi seorang penyair sejati itu saya pikir bahwa ada kelompok A dan kelompok B saya rasa. Tidak mungkin semuanya akan simpati sama saya. Pasti ada antipatinya juga ada. Pro ada kontra pasti. Pro ada kontra pasti. Ciri-ciri orang terkenal biasanya gitu. Amin. Ada yang Amin. pro ada yang kontra. Ya. Saya rasa bahwa intinya adalah saya mengatakan yang sebenarnya terjadi. Dan saya nggak mau, ambisi saya adalah bagaimana sih saya membawa hatinya para rakyat kecil, para kaum jelata yang selama ini belum terjamah gitu ya. Saya merasa bahwa ini penting untuk diangkat gitu loh. Diangkat harkat dan martabatnya. Bagaimana memperjuangkan kebenaran dan keadilan sesungguhnya agar yang di atas mendengar. Itulah suara-suara yang seharusnya mereka mau menyampaikan tapi tidak bisa. Dan ini ya oke lah, sebagai penyair saya pikir bahwa ini pekerjaan saya untuk membantu mereka bagaimana membebaskan mereka dari hati yang selama ini berharap bahwa kepada siapa kami ingin mengatakan ini, kepada siapa kami ingin mengetuk pintu hati mereka. Ya sudah, saya merasa bahwa ini kayaknya masyarakat ini mau begini loh, maunya begini. Coba saya sebagai representatif mereka, saya menyampaikan lewat karya-karya saya. Metode atau cara Mbak Sandra untuk mendengar dan mengerti secara clear ya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka resahkan itu dengan cara apa? Mendekatkan diri pada mereka. Biasanya begini, saya seorang dosen. Okay. Nah, di dalam lingkup itu saya tidak hanya mengajar, saya menggunakan satu metode bahwa ada ruang waktu yang saya siapkan buat mahasiswa saya yang berbeda dari berbagai kalangan. Misalnya dari kaum papa, ya kelas-kelas. Saya menyatukan mereka misalnya lewat jalan rekoleksi. Okay. Disitulah saya mengecek mata batin satu persatu. Jadi mereka melakukan rekoleksi itu, lalu saya mencoba untuk mendengarkan keluh kesah mereka dari si A, si B, si C. Lalu saya berpikir bahwa sedih sekali ya kehidupan ini, gitu lah. Enak kalau saya mengangkat ini menjadi sebuah karya. Ternyata mereka tersenyum tapi hatinya tersiksa, gitu. Jadi saya melakukan dengan hati-hati bahwa saya mendekatkan diri kepada masyarakatnya secara langsung. Atau contoh lain lagi, misalnya kadang
saya melihat informasi dari televisi misalnya yang kadang tidak begitu sesuai dengan dengan perjalanan mimpi dari setiap masyarakatnya, bahwa inilah arti sebuah kemerdekaan, inilah artinya sebuah kebebasan. Tapi selalu ada keluh kesah dari masyarakatnya begini-begini. Ya udah, sebagai seorang penyair ya tetap saya bermain dengan bolpen saja. Bagaimana menyuarakan inspirasi yang mereka inginkan. Keluasan yang Mbak Sandra peroleh dengan mampu mendekatkan diri dengan orang yang berbeda, generasi yang beda angkatan, lalu mungkin juga strata sosial yang berbeda, itu tumbuh dari mana? Dari hati tentunya. Ya, itu saya nggak bisa pungkiri bahwa sebagai seorang beriman, saya pikir bahwa tidak selamanya kita hanya memfokuskan diri untuk berdoa. Ya, saya menggunakan metode bahwa walaupun kita berdoa, tetapi kalau tindak tanduk kita terlepas dari doa yang kita sampaikan juga, saya pikir itu perlu dipertanyakan. Jadi saya segala sesuatu saya melihat dari hati. Itu saya sangat menghargai sekali hati. Bagaimana cara saya mendekatkan diri pada orang lewat tindak tanduk yang saya mainkan, mungkin peran yang saya mainkan, mungkin saat saya sebagai seorang dosen ya tempat saya sebagai dosen, penempatan diri saya sebagai dosen. Tapi kalau ketika sudah di luar itu ya saya akan memainkan peranan saya sebagai orang biasa aja. Toh saya mengatakan bahwa saya datang dosen itu kan kesempatan, bukan anugerah, kan? Kesempatan yang membawa saya sampai di situ kan. Jadi ya kadang mereka mengatakan bahwa kamu tuh dosen, kelakuannya nggak seperti dosen. Saya bilang lah, saya juga manusia seperti kamu, nggak ada bedanya, cuma kesempatannya yang bawa saya sampai di dosen. Jadi sebagai manusia biasa ya, saya orang manusia biasa lah, saya bilang kesempatan yang bawa saya menjadi dosen. Saya punya prinsip, punya moto begini, Mas, saya ingin menjadi Alexa yang kemarin, hari ini dan esok. Alexa kemarin, hari ini dan esok, nggak berubah dong, tetap? Iya, artinya nggak berubah. Ketika kemarin kan saya orang biasa. Ya, sekarang juga saya biasa. Suatu saat kalau saya diberi sebuah kehormatan ya saya biasa aja. Buat apa harus saya membalikan fakta gitu kan? Jadi nggak usah lupa diri. Kalau saya prinsip pribadi. Itu baik, malah yang memberi keluasan Mbak Sandra untuk bisa masuk kemanapun. Kemanapun, syukurlah sampai hari ini saya diterima. Untuk kegiatan-kegiatan itu kan pasti ada cost-nya ya, atau ada biayanya lah, atau ada kegiatan yang butuh dana dan sebagainya. Selama ini Mbak Sandra melakukan itu karena punya penghidupan sebagai dosen, atau ada yayasan, atau ada kelompok tertentu yang berjuang bersama, karena ini misi mulia kan, menjadi suara untuk orang-orang yang nggak pernah bisa bersuara. Baik, kembali lagi bahwa modal saya adalah satu, keberanian. Keberanian, lalu yang kedua adalah hati. Visi yang pertama bahwa bagaimana niat saya itu tersalurkan. Nah, berbicara mengenai, kalau tadi Anda menyinggung bahwa ada yang mensupport, nothing. Di sini saya menggarisbawahi bahwa nothing, hanya ada semangat. Semangat satu adalah semangat ini yang ada di buku saya. Eroi adalah semangat kepahlawanan. Eroi itu apa artinya? Pahlawan. Pahlawan, bahasa Tetun. Eroi ini bahasa Portugis, tapi kita dalam bahasa Tetun juga dibilang eroi. Ini yang mendasari saya. Saya pikir bahwa begitu banyak yang meninggal, pahlawan yang meninggal untuk tanah Timor Leste, dibayar dengan darah, tulang belulangnya berserakan sampai saat ini belum terkumpulkan, masih berkeliaran. Nah, apa salahnya sebagai generasi penerus yang hanya menikmati kemerdekaan, saya melakukan sesuatu dengan hati. Itu saja prinsip saya. Jadi kalau siapa yang mau menilai bahwa dia pasti disupport sama si A, si B, saya mengatakan bahwa saya datang dengan hati. Dan keberanian yang tadi di buku. Amin, itu saja. Nah, kalau untuk semua resiko yang mungkin hadir ya, atau yang Mbak Sandra alami selama ini untuk memperjuangkan itu kan perjuangan yang tidak mudah, dan pasti banyak orang yang akan merasa terganggu ya. Pernah mengalami resiko tertentu untuk perjuangan-perjuangan itu? Secara pribadi sebagai seorang sastrawan, kendala yang saya hadapi bahwa banyak orang yang belum mengetahui bahwa siapa saya. Ya. Di Timor Leste sendiri saya orangnya tidak pernah mengatakan bahwa ini saya. Tidak. Bahasa ini saya akan bungkam. Dan saya selalu percaya bahwa kebenaran akan menang suatu saat. Ya.
biarlah alam ini akan membawa dan mendeteksi bahwa siapa Alexa. Oke. Acap kali kalau saya bermain vokal, ada juga sih yang mungkin si A, si B itu ya lumrah lah sebagai seorang penyair. Inilah tantangan dan saya merasa bahwa itu adalah angin lalu. Dan ini akan memberi saya semangat kekuatan baru lagi untuk melahirkan karya-karya. Ada yang mengatakan bahwa itu kan masih keluarga dengan pro kemerdekaan. Saya bilang itu penilaian kamu. Tetapi dari hati saya tetap mengatakan bahwa naluri perasaan, naluri seorang anak yang merasa kehilangan ayah pada saat perjuangan itu, saya merasa bahwa saya juga punya dalih untuk memberikan sumbangsi pemikiran, sumbangsi kekuatan, walaupun hanya lewat sebuah syair. Dan upaya itu terus dilakukan meskipun resiko yang Mbak Sandra hadapi. Yang membuat Mbak Sandra gigih dengan perjuangan ini, selain tadi ya ingin punya jiwa yang kepahlawanan itu, ada hal lain yang membuat Mbak Sandra ingin pada satu saat tertentu harus dilanjutkan itu. Ya. Saya punya satu prinsip lagi bahwa tantangan bukan untuk dihindari, melainkan harus dihadapi. Oke. Ini menjadi satu kekuatan dalam hidup saya. Saya merasa bahwa inilah saatnya. Saat kita semakin ditantang untuk menghadapi dunia ini, jangan takut. Anggap saja bahwa ketika kita datang dengan hati dan jiwa yang bersih, saya rasa dunia akan sepakat bahwa mari kita maju. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.